Jika di video sebelumnya gue lebih sering ngasih video mengenai rekomendasi film, di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari sebuah film berjudul The Accountant. The Accountant sendiri adalah sebuah film yang tayang tahun 2016 lalu, menceritakan tentang seorang akuntan bernama Christian Wolff yang diperankan oleh Ben Affleck, di mana dalam film ini dia merupakan seorang akuntan yang memiliki kehidupan abnormal sejak kecil. Pekerjaannya sebagai seorang akuntan bukan sembarang akuntan, melainkan seorang akuntan yang bekerja untuk mafia, pengedar, dan mafia besar di berbagai negara. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di All Five Channel. Terima kasih telah mengklik video ini dan terima kasih juga sudah mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe-nya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Scene awal film ini dimulai ketika seorang agen lapangan menuju sebuah rumah yang di dalamnya sedang terjadi baku tembak. Pada saat sampai di dalam rumah, agen tersebut mendapati beberapa orang yang sudah mati tertembak oleh seseorang. Ketika mendekati salah satu ruangan, tiba-tiba terlihat bayangan pistol yang sudah menodong ke kepala pria tersebut. Scene kemudian berpindah ke beberapa tahun sebelumnya. Di sini terlihat beberapa anak yang sedang berada di sebuah tempat dokter ahli saraf untuk menangani anak dengan kebutuhan khusus. Terlihat ada seorang anak yang sedang merangkai sebuah puzzle, sementara sang adik yang normal hanya duduk di depannya. Dan ada satu lagi anak perempuan yang memiliki kebutuhan khusus di ruangan tersebut. Sebelum merangkai puzzle, anak tersebut meniup tangannya terlebih dahulu, di mana hal tersebut dilakukan untuk menstimulasi diri sendiri. Sementara di salah satu ruangan lainnya, sang dokter sedang menjelaskan hal tersebut kepada orang tuanya. Setelah dokter menjelaskan mengenai penyakit yang diderita sang anak, sang dokter akhirnya meminta kepada sang ayah agar anaknya bisa tinggal bersama sang dokter untuk melakukan terapi. Namun hal itu ditolak oleh sang ayah yang merupakan seorang militer. Tak lama kemudian sang anak yang sebelumnya merangkai puzzle tiba-tiba berteriak sambil mengucapkan kata-kata yang biasa diucapkan ketika dia panik. Ternyata sang anak panik karena salah satu puzzle-nya hilang sehingga dia tidak bisa menyelesaikannya. Namun tiba-tiba bagian puzzle tersebut ditemukan oleh anak perempuan yang ada di ruangan itu juga. Beberapa tahun kemudian kita diperlihatkan pada seorang akuntan bernama Christian Wolff yang sedang menangani pasangan suami istri tua bernama Miss dan Mr. Rice yang mengalami masalah keuangan. Sementara pasangan tersebut menjelaskan masalah mereka, Wolff malah sedang memperhatikan sebuah trailer di komputernya. Di sisi lain, scene berpindah pada seorang agen departemen keuangan wanita bernama Medina yang dipanggil oleh direkturnya yang bernama King. Medina kemudian diminta untuk memecahkan sebuah kasus. Awalnya dia menolak, namun karena King mengetahui masa lalu Medina yang kelam dan itu berdampak pada pekerjaannya, akhirnya dia menyetujui untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kembali lagi ke scene di mana pasangan suami istri yang sebelumnya sudah selesai berkonsultasi dengan Wolff dan mereka sangat berterima kasih dan mempersilahkan Wolff untuk datang kapan saja berkunjung ke tempat mereka. Sementara itu, Medina diperlihatkan pada beberapa foto mafia besar. Dan di setiap foto berbeda terdapat foto seseorang yang tidak lain adalah sang akuntan yaitu Wolff. Inti dari misi yang diberikan kepada Medina adalah untuk mengungkapkan siapa orang tersebut dan kenapa di setiap foto dia selalu ada dan kenapa dia memiliki nama yang selalu berbeda-beda. Film kemudian berpindah pada scene di mana Wolff pulang ke rumah. Di situ terlihat jelas dia hanya tinggal sendirian. Di situ juga kita diperlihatkan sebelum makan, dia meniup tangannya seperti yang dilakukan anak kecil pada saat akan merangkai puzzle sebelumnya. Pada saat akan tertidur, terlihat Wolff meminum obat penenang. Kemudian dia menyetel musik dan dengan volume yang sangat kencang sambil mengingat kembali kejadian dulu pada saat dia ditinggalkan oleh ibunya. Keesokan harinya, Wolff berkunjung ke tempat keluarga Mr. Rice yang sebelumnya ia bantu untuk berlatih menembak. Pada saat itu, Tuan Rice sedikit meremehkan kemampuan Wolff karena jarak tembak yang melebihi 1 km. Namun dia terkejut karena Wolff berhasil mengenai semua target tersebut. Selesai dari kediaman Mr. Rice, Wolff kemudian pergi ke tempat penyimpanan pribadi berupa sebuah trailer yang dibeli sebelumnya. Di sana terlihat beberapa koleksi Wolff, mulai dari sepeda motor, beberapa lukisan, dan barang lainnya. Wolff kemudian beristirahat sambil melihat sebuah lukisan. Saat itu juga terlihat flashback saat Wolff berada di sebuah penjara bersama seorang mantan akuntan bernama Prancis. Prancis sebelumnya merupakan akuntan kepercayaan keluarga geng Little Tony, dan dengan Prancis pula dia banyak belajar tentang menjadi akuntan untuk para mafia. Saat terbangun, Wolff kemudian terlihat berbicara dengan seseorang di telepon. Orang tersebut memanggil Wolff dengan sebutan Dreamboat. Saat itu mereka sedang membicarakan untuk berpindah-pindah tempat karena Wolff sedang diincar oleh orang-orang berbahaya. Kemudian rekannya menyarankan untuk mengambil ke sebuah kasus tentang masalah keuangan di perusahaan bernama Living Robotics. Keesokan harinya, Wolff datang ke perusahaan Living Robotics
dan dia bertemu dengan dua petinggi perusahaan tersebut yang bernama Ed Chilton dan Rita Blackburn. Rita sendiri merupakan adik kandung pemilik perusahaan Lamar Blackburn, sedangkan Ed merupakan sahabat dekatnya. Wolf akhirnya meminta kepada mereka untuk memberikan laporan keuangan perusahaan tersebut selama 15 tahun terakhir. Sementara itu, Medina sedang mencari informasi mengenai nama-nama yang digunakan Wolf di setiap kasusnya. Nama-nama seperti Carl Gauss, Lewis Carroll, dan dia juga terlihat meminta seseorang untuk mencari tahu tentang Wolf kembali ke perusahaan Living Robotics. Wolf dihampiri oleh pemilik perusahaan yaitu Lamar Blackburn. Dia menjelaskan tentang perusahaannya, dan kemudian Lamar ingin agar Wolf menjadi mata dan telinganya di perusahaan tersebut. Scene kemudian berpindah ke kota Zurich, Swiss. Terlihat seseorang bernama Simon Dewey yang diancam oleh seorang pembunuh bayaran bernama Brex. Brex datang untuk memberikan peringatan kepada Simon karena pernah membuat salah satu saham dari klien Brex turun dan menjadi rugi. Keesokan harinya, Wolf kembali ke Living Robotics. Saat masuk ke ruangan kerjanya, Wolf sudah dihadapkan dengan laporan yang dia minta sebelumnya, yang disiapkan oleh seorang karyawan di perusahaan tersebut yang bernama Dana. Di sisi lain, Medina sedang menghadiri konferensi pers mengenai kasus pencucian uang dan terorisme. Tak lama itu, dia mendapatkan telepon dari seorang bernama Sorkis. Sorkis sebelumnya diminta untuk mengidentifikasi wajah Wolf, dan dia mendapatkan informasi bahwa Wolf beberapa tahun sebelumnya pernah datang ke sarang mafia, yaitu geng Gambino yang dikuasai oleh Little Tony untuk menghabisi 7 anggota mafia tersebut, serta semua mafia tersebut terbunuh dengan tembakan tepat di kepala, headshot. Medina pun kemudian meminta rekaman pembunuhan tersebut kepada Sorkis. Kembali ke Living Robotics, setelah sebelumnya Dana dan Wolf bertemu ketika istirahat makan siang dan bercerita beberapa hal, Wolf kemudian memulai menganalisa pembukuan keuangan di perusahaan tersebut. Dengan keahlian yang dimilikinya, dia mulai menulis angka-angka di papan sampai kaca jendela di ruangan tersebut penuh dengan angka. Malam harinya, Medina kembali melanjutkan penyelidikan terhadap Wolf. Kali ini dia mulai menganalisa rekaman yang diberikan Sorkis sebelumnya. Setelah diputar berulang-ulang, dia akhirnya menemukan sebuah kenyataan di mana terdengar seorang pria mengucapkan sajak yang biasa diucapkan Wolf saat masih kecil. Kembali ke Wolf, di mana dia masih berada di Living Robotics dan masih menganalisa angka-angka yang sebelumnya ditulis. Tak lama kemudian Dana datang hingga kemudian Wolf menjelaskan kepada Dana keganjilan yang ditemukan pada laporan keuangan tersebut. Dana pun mengerti tentang keganjilan yang terjadi pada pembukuan tersebut. Hingga tak lama Rita Blackburn datang dan dia menanyakan hasilnya kepada Wolf tentang berapa kerugian perusahaan dan siapa kira-kira yang melakukannya. Namun karena pekerjaannya belum selesai, Wolf belum bisa memberikan informasi mengenai siapa pelaku. Malam hari di kediaman Ed Chilton, dia dikejutkan dengan kedatangan Brex di rumahnya. Yaps, Brex datang dengan niat membunuh Ed karena disuruh oleh seseorang. Namun Brex memberikan pilihan kepada Ed antara dia ditembak dan hal itu akan membuat istrinya terbangun dan kemungkinan istrinya juga akan ikut terbunuh atau menyuntikkan insulin secara berlebihan agar kematiannya terlihat seperti bunuh diri, sehingga istri Ed tidak akan diganggu. Keesokan harinya, Wolf kembali ke Living Robotics untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun dia dibuat terkejut karena sudah terdapat beberapa orang di ruangan tersebut sedang membersihkan angka-angka yang ditulis sebelumnya. Saat menanyakan kepada salah satu pekerja, dia diberitahu bahwa Ed Chilton meninggal dan mereka hanya disuruh untuk membersihkan ruangan tersebut. Tak lama, sang pemilik perusahaan Lamar Blackburn datang memberikan kontrak pada Wolf dan menganggap pekerjaannya sudah selesai. Karena hal itu, Wolf terlihat gelisah karena dia selalu menyelesaikan segala sesuatu sampai tuntas. Lamar juga menceritakan bahwa temannya Ed Chilton tidak mungkin mati bunuh diri, dan Lamar bilang bahwa perbuatan Ed sudah dimaafkan. Di sini terlihat bahwa Lamar seolah menganggap bahwa Ed lah pelaku dari kerugian yang dialami oleh Living Robotics. Tak lama kemudian Dana datang dan menanyakan pendapat kepada Wolf tentang Ed yang bunuh diri, dan apakah karena analisa yang mereka lakukan membuat Ed bunuh diri. Namun Wolf hanya menjawab tidak bisa menafsirkan perbuatan orang lain dan masih fokus pada laporan yang belum diselesaikannya. Wolf kemudian kembali ke rumahnya dalam keadaan gusar.
Dia kemudian mencoba menenangkan diri dengan menyetel lagu sekeras mungkin dan memukul kakinya dengan sebuah kayu sampai pada akhirnya dia mematahkan kayu tersebut. Keesokan harinya Wolf sudah terlihat normal, kemudian dia menuju ke kediaman keluarga Rice untuk kembali berlatih menembak, dan saat itu juga dia diikuti oleh sebuah mobil. Sesampainya di kediaman Rice saat sedang mempersiapkan objek untuk menembak, Wolf kembali mengingat masa kecilnya saat dia sedang berlatih bela diri bersama adiknya. Terlihat Wolf sudah terjatuh, begitu juga dengan adiknya. Di situ juga ada sang ayah yang sedang membaca koran bertuliskan Jakarta. Ya, Wolf dan adiknya dibawa oleh sang ayah untuk berlatih bela diri di Indonesia. Karena melihat Wolf dan adiknya sudah kewalahan, guru bela diri meminta kepada ayahnya agar menyudahi latihan tersebut. Namun sang ayah bilang kalau mereka belum selesai. Sang ayah sengaja melatih anaknya agar kekuatannya muncul dan dapat menutupi kekurangan Wolf yang menderita penyakit autisme. Di situ juga Wolf kecil terlihat menggunakan bahasa Indonesia kepada gurunya. Film kemudian beralih ke rumah keluarga Rice. Di sana sudah ada dua anak buah Brex yang ternyata membuntuti Wolf sebelumnya. Mereka mengancam keluarga tersebut dan menyuruh Nyonya Rice memanggil Wolf untuk masuk. Dengan penuh rasa takut, Nyonya Rice memanggil Wolf namun tak menyahut. Tiba-tiba sebuah peluru mengenai salah satu dari anak buah Brex tepat di kepalanya. Rupanya itu tembakan dari sang akuntan. Rekan anak buah Brex yang terkejut kemudian menyandra keluarga tersebut. Namun dengan sigap Wolf berhasil mengalahkannya. Setelah dikalahkan, Wolf berhasil mendapat informasi mengenai orang yang ingin membunuhnya. Rupanya Dana juga terancam. Wolf kemudian menuju ke tempat Dana. Dalam perjalanannya dia terlihat kembali berbicara di telepon dengan seseorang yang memanggilnya Dreamboat untuk memindahkan dan menghapus semua hal tentang Christian Wolf. Sesampainya di tempat Dana, ternyata Dana sudah diikuti oleh beberapa pembunuh bayaran yang disuruh Brex. Untung Wolf sampai tepat waktu dan berhasil menghabisi semua pembunuh bayaran tersebut. Brex pun terkejut mendapatkan informasi bahwa semua anak buahnya berhasil dibunuh oleh sang akuntan dan dia memutuskan untuk membunuh sendiri akuntan tersebut. Setelah lolos dari rumahnya Dana, kemudian dibawa oleh Wolf ke trailer tempat menyimpan barang-barangnya untuk bersiap-siap pergi. Dana terkejut saat melihat isi dari trailer tersebut karena terdapat beberapa uang cash, berbagai jenis senjata, lukisan-lukisan bernilai mahal, serta adanya lukisan Palok asli di mana Dana sebelumnya bercerita kalau dia sangat menyukai lukisan Palok. Di sisi lain, Medina masih melakukan penelitian mengenai kasus ini. Kali ini dia mendapat jawaban mengenai rekaman suara sajak yang biasa diucapkan Wolf. Dan faktanya sajak yang sering diucapkan Wolf adalah sajak yang sering diucapkan oleh orang yang memiliki trauma atau memiliki gangguan perkembangan syaraf. Setelah ditelusuri kembali, Medina mendapat kesamaan dengan nama tokoh matematika yang digunakan Wolf seperti Lou Carroll, Carl Gauss, yaitu mereka sama-sama memiliki penyakit seperti yang diderita oleh Wolf. Medina kemudian melanjutkan investigasinya dengan mencocokkan data-data yang ditemukannya dengan kriteria orang tertentu dan juga nama matematikawan terkenal. Balik lagi ke Wolf dan Dana, mereka sekarang sudah berada di hotel untuk bersembunyi sementara waktu. Pada saat itu juga Wolf menceritakan siapa dirinya mulai dari penyakit autis yang dideritanya, ayahnya yang seorang militer dan sebagainya. Dana juga menceritakan pengalamannya dulu ketika akan mendapatkan sebuah gaun demi bisa membuat orang-orang terpesona. Dan akhirnya mereka Wolf kemudian menyebutkan sebuah kasus pada tahun 80-an. Kasus tersebut sama seperti yang terjadi di perusahaan Leaping Robotics saat ini, di mana Rita menjadi orang yang dicurigai. Untuk memastikan hal itu, Wolf kemudian berniat pergi ke tempat Rita. Saat sampai di depan rumah Rita, dia melihat seorang laki-laki keluar dari rumahnya, di mana laki-laki tersebut adalah Brex. Wolf kemudian mengikuti Brex. Brex mengetahui hal itu dan dia memberikan tembakan peringatan ke Wolf dan menghilang. Wolf kemudian masuk ke rumah Rita dan dia menemukan Rita sudah tewas dengan bekas tembakan di kepala. Kembali ke Medina dan rekannya yang masih mencari dan mencocokkan data akhirnya menemukan nama Christian Wolf sang akuntan dengan beberapa sumber penghasilannya. Hal ini membuat Medina senang dan langsung melaporkan hal itu kepada direkturnya Ray King. Setelah Medina menjelaskan semuanya kepada King, semuanya menjadi jelas siapa orang yang selalu muncul dalam foto tersebut. Kemudian mereka bersiap-siap untuk pergi menggeledah rumah Wolf. Kembali ke hotel tempat Dana bersembunyi, Wolf mendapati Dana sedang tertidur. Saat itu juga Wolf kembali mengingat masa kecilnya dengan sang ayah dan juga adiknya. Di sana terdapat beberapa anak yang suka menganiaya Wolf karena berbeda.
dan sang ayah ingin Wolf menyelesaikannya agar tidak menjadi korban terus-menerus. Wolf kemudian mulai menghajar mereka dan adiknya pun ikut membantu. Setelah itu Wolf kemudian meninggalkan pesan ke Dana berisikan, "Kau pantas mendapatkan yang lebih baik," dan kemudian meninggalkan Dana yang masih tertidur di hotel. Kembali ke Medina dan Ray King, kini mereka telah sampai di rumah Wolf. Mereka menggeledah rumah Wolf dan mendapatkan beberapa senjata serta sistem keamanan yang canggih. Adegan kemudian berpindah ke Brex dan timnya yang sudah bersiap-siap di rumah Lamar, yaitu pemilik Leaping Robotics. Dan faktanya yang mempekerjakan Brex untuk menghabisi Ed, Chilton, Rita, Wolf, dan Dana adalah Lamar. Kembali ke rumah Wolf di mana Medina dan Ray berada. Medina kemudian menceritakan masa kelamnya dan dia tidak menyesal akan hal itu. Setelah itu Medina bertanya kepada King apa yang dia ketahui tentang Wolf. Ray kemudian menceritakan masa lalunya di mana kita dibawa ke tayangan awal di mana agen lapangan yang berada pada kejadian penembakan tersebut ternyata adalah Ray King. Kejadian tersebut terjadi di markas geng Little Tony Bazzano. Dan adegan di mana sebuah pistol mengarah ke kepala Ray itu adalah pistol yang ditodongkan oleh Wolf kepadanya. Pada saat itu total korbannya adalah 9 orang dan dia hampir menjadi yang ke-10. Saat akan ditembak, dia ditanya oleh Wolf, apakah dia agen yang baik dan apakah dia ayah yang baik? Ray menjawab kalau dia mungkin agen yang buruk tetapi dia ayah yang baik. Karena jawaban itu Wolf melepaskannya. Kemudian dia menjelaskan bahwa dulu dia menangani kasus seorang tahanan bernama Francis, sang penggelap uang legendaris yang bekerja untuk keluarga Gambino selama 40 tahun. Prancis ingin bersaksi agar bisa menangkap Gambino. Sebagai gantinya dia minta perlindungan federal. Namun Ray tidak mengiyakan dan membebaskan Prancis dari penjara. Ketika keluar penjara, Gambino kemudian memerintahkan Little Tony untuk membunuh Prancis. Karena kematian Prancis, Ray merasa bersalah dan ikut dalam satuan gabungan khusus, berharap mendapat petunjuk dan bukti orang-orang yang membunuh Prancis. Setelah kejadian itu, Ray kembali bekerja seperti biasanya dan di suatu saat dia mendapat telepon dari seorang wanita yang tidak lain adalah rekan yang selama ini sering berbicara dengan Wolf melalui telepon. Dari situlah Ray King selalu mendapat bantuan untuk menyelesaikan kasus-kasus mafia besar. Ray King kemudian menceritakan bahwa Wolf dulunya adalah tahanan yang berada di penjara yang sama dengan Prancis. Dan Ray tahu bahwa Wolf dan Prancis sangat akrab. Mengetahui Prancis tewas, Wolf kemudian kabur dari penjara dan mencari orang yang membunuhnya. Kejadian di mana Ray King hampir terbunuh, disitulah Wolf membalaskan dendam Prancis dengan membunuh Little Tony dan anggotanya. Ray kemudian menceritakan saat di mana ibu Wolf meninggal yang pada saat itu Wolf dan ayahnya datang ke tempat tersebut. Namun karena ada sebuah keributan sehingga menyebabkan ayah Wolf tewas tertembak. Ray menceritakan semuanya kepada Medina karena sebentar lagi dia akan pensiun dan ingin Medina menjadi penggantinya. Tak lama telepon di rumah Wolf berbunyi dan yang menelponnya tidak lain adalah rekan Wolf yang selama ini menelpon Ray. Di situ dia hanya menyuruh Medina mencatat Leaping Robotics, kasus yang sedang dihadapi oleh Wolf. Scene kemudian kembali ke rumah Lamar. Brex saat itu sedang menanyakan kepada Lamar tentang ciri-ciri dari akuntan Wolf. Dan hal itu dianggap tidak penting oleh Lamar karena dia ingin Brex segera menyelesaikan tugasnya. Tak lama tiba-tiba terdengar suara tembakan. Brex dan anggotanya mulai mengecek keadaan dan ternyata salah satu anggota Brex sudah tewas dengan tembakan di kepala. Ternyata Wolf sudah berada di sana. Brex dan anggotanya bersiaga saat Brex berkata, "Pernah melihat peluru berkecepatan 900 meter per detik menembus jendela?" Tiba-tiba sebuah peluru menembus kepala anggota Brex. Keadaan menjadi mulai panik karena Wolf mulai menembaki rumah tersebut. Kemudian Wolf menghabisi satu persatu anak buah Brex. Setelah semua tumbang, Wolf sendiri terluka kemudian bersandar sambil mengucapkan sajak yang biasa ia ucapkan. Sementara itu Brex hanya memperhatikan Wolf dari CCTV dan tanpa disadari dia ikut mengucapkan sajak tersebut. Hal ini membuat Lamar kebingungan. Wolf kemudian bangkit dan ternyata masih ada satu anak buah Brex yang tersisa. Saat menembaki Wolf, tiba-tiba Brex menembaki anak buahnya sendiri. Akhirnya mereka bertatap muka. Faktanya, Brex adalah adik dari Wolf yang merupakan sahabatnya dari kecil. Ternyata selama 10 tahun Braxton telah mencari Wolf dan dia marah pada Wolf kenapa pada saat ibunya meninggal, dia dan ayahnya datang. Padahal ibunya dulu menelantarkan mereka dan Brex pun menyalahkan Wolf atas kematian ayahnya. Mereka berkelahi namun tentu saja karena Brex marah pada Wolf. Namun Wolf tidak melawan dengan serius. Lamar yang menyaksikan hal tersebut dibuat kebingungan kemudian menghampiri mereka. Lamar kemudian menjelaskan alasan kenapa dia melakukan penggelapan uang pada Leaping Robotics sambil marah-marah.
Namun karena Wolf harus menyelesaikan setiap misinya tanpa pikir panjang, dia langsung menembaki Lamar tepat di kepalanya. Brax yang menyaksikan hal tersebut hanya kaget dan terdiam. Akhirnya Wolf mengatakan pada Braxton, "Kita akan ketemu seminggu ke depan." Brax kemudian menanyakan bagaimana dia menemukan Wolf. Wolf hanya menjawab bahwa dia yang akan menemukan Braxton. Scene kemudian beralih ke Medina dan King yang menghadiri konferensi pers mengenai kasus kematian Lamar Blackburn dan Rita Blackburn. Di situ Medina memberikan pernyataan bahwa sebenarnya ia ingin terkenal atas kasus ini. Namun menurutnya ini adalah kerjasama tim yang sudah melalui penyelidikan yang cukup lama. Setelah itu kita diperlihatkan ke pasangan suami istri yang membawa anaknya ke tempat rumah ahli saraf tempat Wolf sebelumnya dibawa. Ketika mendengarkan penjelasan dokter, anak dari pasangan itu kemudian memasuki sebuah kamar. Terlihat puzzle Muhammad Ali yang sebelumnya dirangkai Wolf. Di kamar tersebut juga ada seorang wanita berkebutuhan khusus bernama Justin. Jika kalian ingat, Justin ini adalah anak perempuan di awal film yang memberikan potongan puzzle terakhir kepada Wolf. Dan faktanya Justin adalah anak kandung dokter saraf tersebut. Orang tua dari anak tersebut menanyakan dari mana sumber dana yayasan tersebut dan komputer yang berada di kamar Justin. Sang dokter bertanya kenapa dengan komputer kamar Justin. Karena sang ayah dari anak tersebut ahli perangkat lunak, dia menjelaskan bahwa komputer tersebut bisa digunakan untuk meretas Pentagon. Sang dokter hanya menjawab bahwa memang ada beberapa dermawan yang sangat baik dan membiayai yayasannya. Kembali ke kamar di mana Justin, ternyata di sana terdapat foto Wolf dan Justin ketika masih kecil. Pada saat itu juga Justin menyalakan komputernya dan mengajak anak laki-laki tersebut mengobrol dengan kalimat, "Hello Dreamboat, shall we chat?" Ya, ternyata teman bicara misterius Wolf lewat telepon dan yang selama ini membantu Wolf adalah Justin. Scene kemudian berpindah ke Dana yang kembali mengunjungi tempat parkir trailer Wolf, namun dia tidak menemukan trailernya. Saat kembali ke rumahnya, Dana mendapat paket salah satu lukisan yang disukai Wolf, namun tidak disukai Dana. Namun dia terkejut ternyata di balik lukisan tersebut ada lukisan Palok kesukaannya. Sementara Dana menikmati lukisan kesukaannya, sang akuntan Christian Wolf sudah pergi sambil membawa trailernya entah kemana. Dan film pun selesai. Film yang sangat penuh dengan kejutan. Tapi ini film asli seru sih. Menurut gua film ini cocok buat kalian yang suka teka-teki dan juga action. Biar jelas, coba deh kalian tonton langsung filmnya. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.